Bagaimana dengan perjuangan Imam Muhsin? Kan ada yang bertanya kemarin, saudara Palu, dari Palu. Dan saya mengatakan, insya Allah malam ini saya jawab. Nah, setelah kita tahu ini, nah perjuangan Imam Muhsin, sekarang masalah yang dihadapi Imam Muhsin apa? Yang dihadapi Imam Muhsin adalah Yazid. Yazid itu apa sih? Yazid itu bukan Yazid. Yazid itu yakni pengambil pemerintahan. Jadi Imam Muhsin bukan mau perang sama Yazid. Jadi siapapun juga selain Yazid, Imam Muhsin juga akan mengambil sikap seperti itu. Jangan dikira Imam Muhsin perang dengan Yazid karena Yazid peminum bir, bukan. Nanti kalau dipimpin oleh mukmin misalnya yang sholat, terus kemudian Imam Muhsin mau baiat, bukan begitu. Jadi karena sudah waktunya. Kenapa waktunya? Nah, perhatikan tuh baik-baik ya. Tentu hakikatnya Allah, kita hanya meraba ini. Saya tidak menjamin rabaan saya pasti benar. Nah, tapi kita berusaha untuk memahaminya dengan argumentasi tanpa perasaan, insya Allah ta'ala. Nah, ketika Rasulullah wafat SAW, kan imamah ini diambil sama mereka. Yani, imamah diambil sama mereka. Yani kepemimpinan sosial diambil. Kalau risalah nubuah tidak bisa diambil. Makom ilmu itu tidak bisa diambil. Kan sudah saya katakan tadi bahwa Imam Ali dibekali apa oleh Allah melalui Rasulnya? Dibekali ilmu. Ilmu itu ilmu kenabian, ilmu nubuah yang harus disampaikan ke umat. Ini tidak bisa diambil nih. Tapi imamah hanya diambil. Yakni apa? Ke aplikasi sosialnya diambil. Nah, jadi kepemimpinan politiknya diambil. Imamahnya ini diambil. Nah, ketika diambil, nah Rasul mengatakan, atau Imam Ali sendiri mengatakan, seandainya ada 40 orang saja sudah saya lawan dengan pedang. Jadi karena tidak ada, maka mereka dalam keadaan terpaksa, yakni takiyah dalam bahasa fikihnya. Jadi seperti, makanya ketika Imam Ali baiat itu terpaksa, bukan tidak dipaksa, itu diseret. Jadi diserbu rumahnya segala macam, diseret kayak binatang. Jadi diseret, diikat, diseret, dibawa ke masjid. Dikatakan sekarang kalau tidak baiat, ku penggal kau kepalamu. Gitu. Makanya baiat. Itu baiatnya takiyah. Makanya Imam Ali membaca ayat, mereka ini akan membunuhku. Yani ayat yang dibaca oleh siapa? Oleh Nabi Harun kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa turun dari munajatnya yang 40 hari, melihat umatnya menyembah sapi, nah dipeganglah jenggot Nabi Harun alaihissalam. Lalu mengatakan, jangan pegang jenggotku ya wahai saudaraku, yakni jangan marah kepadaku karena mereka ingin membunuhku. Yakni ketika aku larang mereka akan membunuhku, jadi aku terpaksa diam. Imam Ali membaca ayat itu. Jadi baiatnya bukan sukarela, terpaksa. Takiyah. Begitu. Nah, ini untuk apa? Tentu untuk kepentingan yang lebih afdol. Jadi kan afdolnya itu imamah. Nah, pemerintahan sosial ini ya, imamah ya. Nah, kalau ini tidak bisa, nomor 2 yang dicari Imam Ali. Nah, gitu, akal juga menyuruh begitu, Tuhan juga menyuruh begitu. Apa itu? Mempertahankan orang-orang yang bermakom imamah ini, yakni dirinya sendiri, Imam Muhsin dan Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam jami'an. Jadi bertahan. Jadi memilih bertahan, tidak perang sendirian sehingga syahid, pasti Imam Hasan dan Imam Husain dibantai juga itu. Jadi sabar Imam Ali. Sebagaimana juga dianjuri Nabi, kalau tidak ada 40 sabar. Kurang lebih begitu, sabar. Jadi sabar karena apa? Karena nanti kalau tidak sabar mati semua ini. Dibantai semua. Nah, jadi suruh sabar, dipertahankan ini. Sambil terus memberikan wejangan-wejangan risalahnya itu, risalah nubuahnya terus disampaikan. Makom imamah batiniyahnya ini, kepemimpinan batiniyahnya, yakni kepemimpinan antara manusia dan Tuhan terus dilaksanakan. Yakni makam nubuah sama makam imamah itu sampaikan terus. Sampaikan dengan berbagai penyampaian sudah. Ada yang pernah Imam Ali mengatakan, aku hidup seperti mataku ada pasir, seperti kerongkonganku ada tulang. Jadi nggak bisa makan, nggak bisa melihat sudah. Karena banyak sekali penyimpangan, peperangan segala macam. Nah, sampai alhamdulillah dengan kesabarannya,
sampai khalifah yang ketiga mati. Nah, semua orang tanpa dikomando datang ke Imam Ali semua. Jadi sadar sendiri. Imam Ali menolak, nah, enggak mau. Kau cari orang lain. Enggak, sudah. Sebenarnya Imam Ali ingin menegaskan ini main-main atau tidak. Satu, Imam Ali tahu mereka tidak beriman kepada imamahnya Imam Ali, imamah lahir batinnya. Ini nubuahnya itu. Jadi ada yang ada beriman tapi takut, ada yang mungkin ragu, ada yang tidak beriman misalnya. Jadi dibiarin. Nah, jadi kamu ini serius nggak? Nah, ya, ketika serius diterima. Nah, sudah gitu. Nah, musuh sudah tentu musuh tidak tinggal diam. Wah, perang ini, perang itu, perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan. Wah, perang ini, perang itu. Korban ini, korban itu. Ribuan di perang Jamal aja beribu-ribu sahabat dan tabi'in mati. Beribu-ribu. Nah, terus habis gitu apa? Karena kelompok selain pengikut Ahlul Bait ini juga memiliki proposal-proposal kayak Amerika, Israel lah zaman sekarang ini, proposal-proposal. Nah, mereka juga berhasil tuh. Nah, sampai kepada Imam Hasan. Nah, sampai kepada Imam Hasan. Nah, Imam Hasan ingin membuktikan, alaihissalam jami'an, ingin membuktikan kebatilan selain kepemimpinan Ahlul Bait. Partikulirnya apa? Individunya Muawiyah. Ya, jadi Imam Hasan bukan hanya Muawiyah, biar bukan Muawiyah juga akan dihadapi seperti itu. Dituntut kamu tidak berhak. Nah, kan gitu toh? Nah, sampai terjadi mau perang. Sudah perang nih, siap tempur sudah. Yang Imam Hasan dengan pasukannya, Muawiyah dengan pasukannya. Tapi Muawiyah ini sebagai wakil kelompok lain yang mau jadi khalifah ya. Jadi Imam Hasan tidak perang dengan Muawiyah. Imam Hasan perang dengan pencaplok imamah. Karena imamah ini bisa dirampas. Imamah ini, yakni kepemimpinan sosial ini bisa diambil. Nubuah yang tidak bisa, makom nubuah, makom risalah itu yang tidak bisa. Yani ilmu yang maksum, hakikat segala macam, anak saya kota ilmu Ali pintunya, itu tidak bisa diambil itu. Nah, tapi imamah ini bisa diambil. Nah, kepemimpinan politik ini. Nah, jadi Imam Hasan tidak memerangi Muawiyah, memerangi siapa saja yang mengambil. Gitu. Selama masih bisa karena ada dukungan. Nah, akhirnya pengambil itu yang diwakili Muawiyah siapapun ya. Mungkin kalau tidak ada Muawiyah orang lain. Pokoknya siapapun pengambil itu yang diwakili Muawiyah melancarkan serangan, penggerogotan, nyogok sana nyogok sini sehingga Imam Hasan ditinggal oleh tentaranya. Nah, karena dengan perang tidak bisa, maka dengan taktik apa? Dengan taktik perjanjian damai. Supaya tahu bahwa orang semacam Muawiyah, yakni orang yang akan mengambil imamah dari Ahlul Bait, dari makam nubuwah ini tidak sah. Nah, dibuatlah perjanjian. Nah, sebagian orang mengira bahwa Imam Hasan memerangi Muawiyah. Bukan. Jadi kalau bukan Muawiyah tidak diperangi gitu. Jadi kalau misalnya bukan Muawiyah, orangnya sholat, khair, baik sama Imam Hasan tidak diperangi gitu. Nah, tidak begitu. Nah, jadi sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi jadi yang diperangi itu adalah pengambil khilafah. Nah, jadi bukan Muawiyah. Nah, kenapa diperangi? Karena pasukannya banyak. Kayak Imam Ali kalau punya pasukan 40 orang itu. Apalagi zaman Imam Hasan beribu-ribu. Sudah tentu dikasih pengertian dulu, tidak langsung perang. Serahkan ke yang berhak, ke Ahlul Bait. Tidak mau. Imamahnya mau diambil. Yani, imamah ini dalam istilah saudara-saudara Ahlus Sunnah khilafah. Imamah yani khilafah itu. Nah, sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi untuk membuktikan kebatilan yang selain Ahlul Bait, dibuatlah perjanjian damai dengan catatan sudah tahu bakal dirobek. Betul, dirobek perjanjian damainya. Sementara di budaya Arab, merobek perjanjian itu, merusak amanah itu sangat hina.
Nah, sudah mulai apa? Sudah mulai karena dengan perang tidak bisa membuktikan kebatilannya. Kebatilannya sudah terbukti kebatilan, tapi apa akhirnya? Tidak bisa juga. Kenapa? Karena walaupun orang-orang sudah tahu batil, rasa takut itu sudah menjadi darah daging. Takut dibantai. Kayak Bani Tamim, kau takut diperangi karena sudah terjadi peperangan sejak wafatnya Nabi. Berkali-kali antara sahabat dengan sahabat, sahabat dengan tabiin, tabiin dan sahabat campur segala macam. Jadi sudah pada takut. Nah, tapi secara prinsip apa Imam Hasan berhasil karena sudah mengerti bahwa harus berpulang ke imamah. Yang penting mengerti perkara orang tidak aplikatif urusan dia. Umat tidak mau aplikasi urusan dia. Nah, tapi sudah berhasil di tahap awal itu. Jadi di tahapan awal sudah berhasil bahwa apa? Bahwa kebenaran itu hanya dari Ahlul Bait. Nah, jadi kalau bukan dari Ahlul Bait, kebenaran itu hanya dari Ahlul Bait. Jadi Imam Hasan alaihissalam, Imam Hasan sudah berhasil dalam tahap ini. Yang menjelaskan kepada umat bahwa apa? Bahwa hanya Ahlul Bait yang benar, yang amanat. Selainnya tidak bisa. Nah, perkara orang umat takut untuk bangkit berserta Imam Hasan dan seterusnya, itu urusan mereka. Yang penting Imam Hasan sudah berhasil. Nah, Imam Hasan pasti akan meningkatkan ke tahapan berikutnya perjuangannya. Nah, tapi keburu diracun. Diracun sama siapa? Sama Muawiyah. Nah, setelah itu sampailah masanya siapa? Imam Husain. Nah, ketika sampai Imam Husain, nah semakin parah. Ya, ini siapa yang semakin parah? Masyarakat Islam. Bukan hanya takut dibunuh, tapi sebegitu parahnya mereka sampai menerima khilafah yang pemabuk sekalipun. Jadi kalau dikatakan oleh Imam Husain, saya tidak akan berbaiat ke seorang pemabuk, itu bukan berarti kalau kalau bukan pemabuk berarti Imam Husain mau baiat, bukan. Tapi maksudnya pemabuk saja kalian baiati, begitu. Jadi sudah terlalu parah. Nah, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farujahum. Jadi, Nah, jadi kalau misalnya yang duduk itu bukan Yazid sekalipun, Imam Husain tetap akan meneruskan peningkatan perjuangannya ini. Nah, jadi kalau dibilang Yazid pemabuk segala macam itu maksudnya menunjukkan parahnya kaum muslimin. Jadi sebegitu takutnya sudah mengorbankan agamanya sampai menjadi imam, menjadi khalifah, pemimpin sosial, pemerintahan, pemabuk pun diterima. Bukan diterima, yakni karena takut ya ada yang terpaksa menerima. Nah, yang dihadapi Imam Husain seperti itu. Nah, ini yang harus dihentak. Ini yang harus dihilangin. Ini yang harus dikejut. Dikei. Kan Nabi mengatakan kai akhirud dawa. Jadi kai itu besi panas dicolokin ke kaki. Itu kai, besi panas ini merah sampai ke biru-biruan. Itu kai. Itu akhirud dawa, itu obat dari segala penyakit. Jadi akhir obat. Jadi kalau obat lain-lain tidak bisa di kai. Nah, ini sudah waktunya kai. Karena Imam Ali dengan takiyahnya, dengan kesabarannya segala macam, takiyah ya, ulet ya, bukan sabar nerima, ulet terus berjuang segala macam. Sampai khalifah ketiga itu mati umat kembali ke Imam Ali. Nah, tapi karena dirongrong oleh, sebenarnya itu usaha Imam Ali. Kalau usaha Imam Ali sebelum tidak ada, khalifah lain yang akan jadi gitu. Tapi karena usaha Imam Ali, maka Imam Ali yang jadi. Tapi dirongrong oleh senior-senior orang lain. Jadi yang setingkat dengan Imam Ali posisinya di masyarakat, di mata masyarakat, seperti istri Nabi misalnya Aisyah memerangi segala macam. Terjadilah apa yang terjadi, fitnah, akhirnya orang lari lagi, menjauh lagi dari Ahlul Bait. Nah gitu. Nah, kembali kepada masalah, Imam Husain menghadapi yang seperti itu. Nah, ketika menghadapi seperti itu, maka umatnya harus dikei, harus dikejut. Nah, ngejutnya pakai apa? Nah, berperang dengan membawa keluarganya itu. Jadi kalau Imam Husain berperang sendirian di Karbala,
Nah, tidak akan terjadi apa-apa karena sama. Jadi karena sama seperti Imam Hasan, sama seperti Imam Ali. Nah, kurang apa itu? Imam Ali dibunuh waktu sholat, kan? Imam Hasan apa? Imam Hasan diracun. Kurang apa? Kurang syahid. Syahid itu. Tapi kan tidak terjadi apa-apa di masyarakat. Jadi ini harus ada kesyahidan yang bisa menjadi yang bisa menjadi pengejut kepada umat, penghentak. Nah, maka itu dibawalah keluarganya sesuai ridhoyat atau sesuai dengan keridhaan keluarganya juga. Bukan dipaksa, tidak ada yang dipaksa. Kan sudah saya bilang kemarin ketika Zainab mengajukan dua anaknya, Imam Husain mengatakan jangan, nanti suamimu tidak rela. Kan gitu toh? Aun sama Muhammad, kalau nggak salah itu kan namanya. Nah, terus Hazrat Zainab mengatakan, tuh tidak wahai Husain, wahai abangku, wahai imamku Husain. Tidak demikian, karena sebelum kami pergi ayahnya sudah titip. Untuk apa? Supaya sebelum, kalau sampai terjadi mau peperangan mati-matian, sebelum ada yang mati harus anak kita yang mati duluan, yang syahid duluan, begitu. Nah, jadi dibawa semua itu sesuai dengan kewajiban masing-masing. Nah, karena itu terhentaklah. Nah, terhentaklah. Coba tidak ada Ali Asgar, anak kecil dibunuh, tidak akan terhentak. Terhentaknya itu bukan karena kasihan sama Ali Asgar, tapi karena mana ada ajaran Islam, sekalipun perang sama orang kafir, apakah boleh membunuh anak kecil? Tidak boleh. Begitu. Apakah boleh merantai istri perempuan-perempuan keluarga Nabi? Nah, tidak boleh. Jadi orang itu terhentak dan tidak tersembunyi. Kalau Imam Ali kan di masjid, Imam Hasan diracun di rumah. Nah, Imam Ali ditebas kepalanya, semburat darahnya di mihrab di masjid. Loh, ini di Karbala di lapangan terbuka. Jadi semua itu ada hikmahnya. Nah, untuk menghentak kaum mukminin yang mukminin yang masih beriman tapi takut, atau yang ilmunya tidak benar atau belum tahu kalau ini maksum. Kan sudah generasi tabi'in sudah banyak itu. Nah, maksum tidak maksumnya sudah bisa campur baur begitu. Jadi Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi nanti teman-teman Palu tolong kirimkan nanti rekamannya ke teman Tangerang, kasihan nih putus-putus terus dia. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi, Imam Husain itu membawa semua keluarganya itu supaya menghentak kalau memang syahid. Ya, Imam Husain ingin menang, sudah tentu. Bukan ingin syahid, ingin menang. Makanya selalu mengatakan anak ibnu Rasul, aku anak Rasul, hal min nasirin yang suruni. Itu hidayah semua itu. Mengajak mereka untuk ikut ke Imam Husain. Begitu. Mengajak mereka untuk ikut ke Imam Husain. Jadi mengajak mereka untuk mengikut ke beliau. Begitu. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Untuk ikut ke beliau. Nah, kalau beliau berhasil, ya alhamdulillah berhasil. Nanti perang dengan Yazid, dengan tentara yang besar dari Kufah itu. Kan yang mengepung beliau itu saja 35. Kalau mereka terhidayai, saya putra Rasul, saya putra Ali, saya putra Fatimah. Itu semua dalam rangka menghidayai perjuangan itu. Hal min nasirin yang suruni, itu perjuangan. Bukan memelas, minta tolong. Perjuangan. Nah, kalau mereka terhidayai, alhamdulillah bisa melawan siapa? Bisa melawan, bisa melawan Yazid dengan tentara. Kalau tidak bisa melawan, maka dengan kesyahidan yang menghentak,
Gitu, dengan kesyahidan yang menghentak. Jangan mengiskal ya, jangan bertanya, kan sudah tahu mau terbunuh. Sudah tahu mau terbunuh dengan ikhtiar loh. Dengan ikhtiar, bukan tahu terbunuh saja. Terbunuh dengan ikhtiar membela agama yang berjuang di mana mas sampai titik darah penghabisan, terus memberikan dakwahnya untuk mengajak orang memerangi, menghadapi orang yang merampas imamah dan khilafah ini. Dalam rangka berjuang dengan ikhtiarnya itulah maka syahid. Nah, begitu, jangan hanya lihat syahidnya. Nah, jadi Imam Husain kalau punya ilmu gaib, ilmu gaibnya lengkap, yakni syahid sampai ke titik darah penghabisan. Maksudnya bukan tercecer-cecer darahnya, sampai ke akhir masih terus berjuang untuk merekrut bala tentara untuk membela agama, gitu. Nah, yang seperti ini ya sudah pasti syahid, yakni bukan bunuh diri. Begitu. Jadi kalau tidak ada Ali Asgar, itu tidak mungkin Imam Husain diperingati seperti sekarang. Tidak mungkin ada pemberontakan waktu itu menghentak umat. Ya, Ali Asgar, Ali Akbar, semua itu. Makanya hebat banget Imam Husain, wallah hebat. Ketika Ali Akbar dikirim, Imam Husain mengatakan apa? Aku mengirim orang yang wajahnya dan akhlaknya sama dengan Nabi. Itu semua hidayah, bukan anak perpisahan dengan orang tua mau berpisah sama anaknya. Wahai anakku sayang, wajahmu mirip Nabi, sayang sekali. Oh, kamu sayang sekali, aku mau berpisah sama kamu. Bukan seperti itu. Itu maksudnya dalam rangka memperingati umat. Ini nih, cucu Nabi nih. Sak wajahnya, sak akhlaknya, sak ininya semua sama. Masih kau mau bunuh juga? Nah, itu jadi peringatan. Jadi peringatan kepada siapa? Kepada mereka ini, begitu. Jadi peringatan kepada, jadi perekrutan, perjuangan. Nah, ini maksudnya sampai titik akhir, ini perjuangan merekrut mereka ke jalan yang benar. Nah, begitu. Jadi ini perjuangan. Jadi perjuangan sampai titik akhir maksudnya seperti itu, tidak putus-putus. Jadi mengapa Imam Husain membawa semua keluarganya? Itu karena kalau tidak ada elemen-elemen itu, sama dan nanti terbunuhnya seperti Imam Ali, sama dengan terbunuhnya Imam Hasan. Jadi tidak akan terjadi apa-apa, sedih saja, itu aja. Tapi tidak menghentak umat. Nah, dengan Karbala terhentak umat, bukan hanya zaman itu. Bukan hanya zaman itu yang terhentak, sampai nanti ke akhir kiamat, sampai seperti kita ini sekarang yang memperingati ini karena hentakan itu, gitu. Jadi ya, hentakan yang begitu dahsyat itu berlaku pada zaman Imam Husain dan sampai sekarang. Makanya dikatakan oleh Nabi, Husain minni wa ana min Husain. Ya, Husain dari aku dari Husain. Yakni apa? Yakni Husain ilmunya, orangnya, semua akhlaknya, ilmunya dari aku. Tapi agamaku ini nanti dari Husain. Yakni kembalinya, salah satu maknanya nih, salah satu rabaannya. Yakni kalau tidak ada Husain, tidak ada agamaku. Apalagi aimah yang lain, matinya diracun, syahidnya diracun, tidak ada hentakan. Tapi kalau Imam Husain ada hentakan. Di medan laga yang terbuka, di panas terik, kurang apa itu? Jadi teater hakiki ini medannya segala terus ditutup dari air, segala macam itu. Jadi ini hentakan. Nah, hentakannya ini sampai ke akhir. Makanya kalau Imam Khomeini mengatakan revolusi kami diambil dari Karbala, itu bukan basa-basi, bukan puisi. Begitu juga kalau hentakan jadi Islam lahir nanti dari Imam Husain, itu bukan basa-basi, tapi hakiki. Coba tidak ada hentakan itu, hilang sudah Islam ini. Tidak akan tersisa, biar Syiah yang minoritas ini juga tidak akan pernah ada. Kecuali sangat minoritas. Nah, tapi dengan hentakan ini, alhamdulillah orang dapat mempertahankan Islam ini secara hakiki. Apa yang terjadi kepada Imam Husain? Maaf ini ya, sabar dulu hari ini. Mungkin hari terakhir karena
perumusannya dan segala macam agak panjang. Jadi minta maaf, tolong sabar. Tapi apa yang terjadi pada Imam Husin? Ya, jadi salah satu daripada hentakan-hentakan itu seperti Ali Asgar, Ali Ridwanullah Ta'ala alaih atau alaihi salam dan seterusnya. Karena itulah para ulama dan seterusnya mewariskan Karbala ini dengan terus menafaskannya dengan kemaksuman imam Islam yang hakiki itu. Gitu. Sallallahu alaika ya Imam Husain, sallallahu alaika ya Sayyidi. Salam padamu ya Husain, salam padamu, salam padamu ya Husain. Ketika semua sahabat dan putra-putra Imam Husain, keponakan, sudah syahid semua, sekarang tinggal Imam Husain melihat ke kanan ke kiri, sudah tidak ada pembantunya lagi, tapi tetap beliau berjuang dengan bahasa natural fitrawi manusia dengan berkata, hal min nasirin yansuruni, adakah orang yang mau membantuku? Adakah penolong yang mau menolongku? Tapi tak ada jawaban. Sudah tentu Hur dengan anaknya kita sudah lewati kemarin kisahnya. Sekarang saya tidak mau membahas Hur lagi, yakni sekarang betul-betul sendiri. Akhirnya Imam Husain berpamitan dengan Zainab dan Sukainah. Diriwayatkan dalam kitab, dalam riwayat, ketika Imam Husain keluar dari kemah, Zainab dan Sukainah, beliau berjalan mundur menuju kudanya, yakni saking menghormati, yakni ingin mengatakan tabahlah ya, karena giliran kalian sebentar lagi akan tiba. Imam Husain pun maju ke medan laga, tebas kanan, tebas kiri. Ya Allah, ya Allah. Fokuskan dulu, maaf lambat malam ini. Sabar. Sabar. Fokuskan, khusyukkan, sayang. Tinggal malam ini. Tebas kanan, tebas kiri, sampai ratusan ribuan yang mati di tangan Imam Husain. Akan tetapi sekuat-kuatnya Imam Husain, sekuat-kuatnya Imam Husain, karena masih terikat dengan naturalnya, dengan badannya, akhirnya ia pun kelelahan. Hingga pedang-pedang yang bisa ditangkisnya mengenai badannya, hingga tombak-tombak yang tadinya bisa ditangkisnya kini mengenai tubuhnya. Ya Allah, ada yang mengena di punggungnya, ada yang mengena di pahanya, begitu juga panah-panah ada yang mengena di dadanya. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya Imam Husain kelelahan, ia pun mundur ke belakang untuk beristirahat. Akan tetapi lawan-lawannya tetap memburunya.
Ada yang melempari batu hingga mengenai keningnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Hussein, ya Madlum. Ya Hussein, ya Madlum. Ya Hussein, ya Madlum. Ya Hussein, ya Madlum. Akhirnya karena Imam Husain tidak diberi kesempatan beristirahat sedikit pun, ia pun maju lagi. Percuma saja beristirahat karena tetap diserbu. Imam Husain maju lagi, tebas kanan, tebas kiri. Tapi karena banyak darah yang keluar dan semakin banyaknya sayatan pedang dan tanjapan panah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya Imam Husain terjatuh dari kudanya. Akhirnya Imam Husain terjatuh dari kudanya. Ya Allah. Diriwayatkan Imam Husain ingin bangkit. Ya Allah, ya Allah. Tidak bisa. Ya Allah, ya Allah. Diriwayatkan juga Imam Husain bertelekan pada pedangnya, yakni menjadikan pedangnya sebagai tongkat untuk berdiri. Ya Allah, tapi tetap tidak bisa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Imam Husain berusaha berdiri, ya Allah, untuk melawan walaupun tidak naik kuda. Akan tetapi Imam Husain tak bisa berdiri. Walaupun sudah berusaha bertelekan, bertongkatkan pedangnya, namun tak bisa berdiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya Imam Husain tergeletak di bumi Karbala. Akhirnya Imam Husain tergeletak di bumi Nainawa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Husain, ya Madlum. Ya Husain, ya Madlum. Ya Husain, ya Madlum. Ya Husain, ya Madlum. Umar bin Sa'ad berteriak, siapa yang dapat membunuh Husain, siapa yang menghabisi Husain, maka akan diberi hadiah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah. Ada orang yang menjawab, aku yang akan menghabisinya. Lalu ketika ia datang mendekati Imam Husain, ia pun berteriak, lari. Demi Allah, aku tidak akan berani menghabisi orang yang wajahnya persis Rasulullah. Nah, ini kalau saya katakan pembunuh Imam Husain sahabat, ya bukan hanya Yazid, bukan hanya Umar bin Sa'ad, banyak juga yang lain. Mirip Rasulullah. Lari. Ada yang satu lagi datang, aku yang akan menghabisinya. Juga seperti itu. Tapi akhirnya sang durjana nomor satu di dunia, si Shimir, ya Allah, ya Allah, mengatakan, aku yang akan menghabisinya. Biar dia wajahnya seperti Nabi juga akan kusembelih. Ya Husain, ya Madlum. Ya Husain, ya Madlum. Sementara di tenda-tenda para wanita Zainab dan Sukaina pada menjerit mengintip ayahnya, Zainab mengintip saudaranya dan imamnya yang sudah tak berdaya di Karbala, yang sudah lemah lunglai di Nainawa. Tahu apa yang dilakukan Shimr?
Dengan congkaknya ia duduk di dada. Ya Allah. Dengan congkaknya ia duduk di dada Imam Hussein. Ya Allah. Dada yang penuh cinta Tuhan, penuh ilmu, penuh cinta Nabi dan ilmu Nabi. Syemir ibn Jaushan duduk di dada Imam Hussein dan berkata, biar kau seperti Nabi akan kusembelih. Akhirnya, ya Allah, 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 ya Allah. Tangan kiri Syemir memegang rambut Imam Hussein. Ya Allah, 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 ya Allah. Tangan kirinya memegang rambut Imam Hussein. Tangan kanannya yang memegang pedang, menggorok-gorokkan pedangnya ke leher Imam Hussein. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Menggorok-gorokkan ke leher Imam Hussein. Imam Hussein pun tak berdaya. Tangan dan kakinya hanya bisa mengejang-ngejang. Ya Hussein, ya mazlum, ya Hussein, ya mazlum, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua itu dilihat oleh ribuan orang. Peristiwa itu juga diintip oleh para wanita dari balik tenda dengan jeritan. Ya Allah, Sukaina menjerit, wahai ayah. Zainab menjerit, wahai saudaraku. Wah Husainah, wah Husainah. Setelah terputus diangkatnya kepala Imam Hussein dengan congkaknya. Syemir bangga karena telah berhasil membunuh Imam Hussein. Ya Hussein, ya mazlum, 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 ya Hussein, ya mazlum. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi finaik. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi finaik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Syair bait yang perlu diperhatikan. Ya Husaini, darahmu ditumpahkan. Ya Husaini, oleh sahabat kakekmu. Ya Husaini, darahmu dilupakan. Ya Husaini, oleh umat kakekmu. Karena udah malam, kita langsung saja. Lagunya saya kasih tahu. Ya Husaini, darahmu ditumpahkan. Ya Husaini,
oleh sahabat kakekmu. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu dilupakan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh umat kakekmu. Mudah. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu ditumpahkan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh sahabat kakekmu. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu dilupakan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh umat kakekmu. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu ditumpahkan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh sahabat kakekmu. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu dilupakan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh umat kakekmu. Ya Husain. Matahari merangkak tanpa tenaga, tanah Karbala pun memerah tembaga. Alam semesta pun menangis berduka. Ya Husain, engkau mazlum. Ya Husain, engkau maktul, dijarah tangan durjana. Jawab. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu ditumpahkan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh sahabat kakekmu. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu dilupakan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh umat kakekmu. Tubuh-tubuh tegap pun kini layu, diiringi tangis nan menyayat sembilu dari para wanita yang dibelenggu. Ya Husain, engkau mazlum. Ya Husain, engkau maktul, dijarah tangan durjana. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu ditumpahkan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh sahabat kakekmu. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu dilupakan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh umat kakekmu. Setan Sinan melaju dengan pedangnya. Tubuhmu ya Husain kini tanpa kepala, diiringi jerit Zainab dan Sukainah. Ya Husain, engkau mazlum. Ya Husain, engkau maktul, dijarah tangan durjana. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu ditumpahkan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh sahabat kakekmu. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu dilupakan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh umat kakekmu. Ya Husain. Alam semesta pun menangis pilu, menjadi saksi pedih deritamu.
Ya Husain. Ya Husain. Alam semesta pun menangis pilu, menjadi saksi pedih deritamu. Ia tak sanggup menyaksikan dirimu, badan bersimbah darah tanpa kepalamu. Ya Husain, engkau mazlum, ya Husain, engkau maktul, dijarah tangan durjana. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu ditumpahkan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh sahabat kakekmu. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu dilupakan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh umat kakekmu. Alam semesta pun menangis pilu, menjadi saksi pedih deritamu. Ia tak sanggup menyaksikan dirimu, badan bersimbah darah tanpa kepalamu. Ya Husain, engkau mazlum, ya Husain, engkau maktul, dijarah tangan durjana. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu ditumpahkan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh sahabat kakekmu. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu dilupakan. Ya Husaini, ya Husaini, umat kakekmu. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu ditumpahkan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh sahabat kakekmu. Ya Husaini, ya Husaini, darahmu dilupakan. Ya Husaini, ya Husaini, oleh umat kakekmu. Ya Husaini, ya Husain, darahmu ditumpahkan. Ya Husain, ya Husain, oleh sahabat kakekmu. Ya Husain, ya Husain, darahmu dilupakan. Ya Husain, ya Husain, oleh umat kakekmu. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, jawab ya. Ya Husain, jawab. Ya Husain, 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 datanglah. Ya Husain, datanglah. Ya Husain, datanglah. Ya Nabi, datanglah. Ya Nabi, datanglah. Ya Nabi, datanglah. Ya Nabi, datanglah. Ya Ali, 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 datanglah. Ya Zahra, datanglah. Ya Zahra, datanglah.
Ya Zahra datanglah, Ya Zahra datanglah, Ya Mahdi datanglah, Ya Mahdi datanglah, Ya Mahdi terimalah, Ya Mahdi terimalah, Ya Mahdi datanglah, Ya Mahdi datanglah, Ya Mahdi terimalah, Ya Mahdi terimalah, Ya Mahdi datanglah, Ya Mahdi datanglah, Ya Mahdi terimalah, Ya Mahdi terimalah, Ya Mahdi datanglah, Ya Mahdi datanglah, Ya Mahdi terimalah, Ya Mahdi terimalah, Ya Mahdi terimalah. Sallu ala Muhammadin wa alihi tahirin salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Terimalah amal bakti yang tidak seberapa ini ya Allah dengan pahalamu yang tidak terhingga. Ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, keluarga kami, teman-teman kami. Ya Rahman, kenalan-kenalan kami, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Ya Allah, di mana saja di seluruh penjuru dunia ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Yang punya hajat di antara kami dan keluarga kami dan teman-teman kami, kenalan-kenalan kami ya Allah. Baik yang meminta doa atau yang tidak meminta doa, baik yang sepaham atau tak sepaham, ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, baik yang sekelompok atau tidak sekelompok, ya Allah, kabulkanlah hajat mereka yang maslahat untuk mereka, untuk kami semua, ya Allah juga, ya Allah, dan jadikanlah kami menggunakan nikmat-nikmat-Mu di jalan taat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, rahmatilah keluarga kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, teman-teman kami, kolega-kolega kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, para syuhada, para ulama, khususnya Imam Khomeini. Ya Allah, jagalah kami dari seluruh bencana dunia akhirat. Ya Allah, dari bencana orang-orang kafir dan antek-anteknya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Begitu juga keluarga kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Keluarga kami, teman-teman kami, kolega-kolega kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Mukminin mukminat, muslimin muslimat, di mana saja mereka berada. Para ulama, ya Allah, khususnya rahbar tercinta, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami. Ya Allah, keluarga kami, guru-guru kami, orang yang berjasa kepada kami, kolega-kolega kami, mukminin mukminat, muslimin muslimat, di mana saja mereka berada. Ya Allah, amin. Ya Allah, Ya Rahman, cepatkanlah datangnya Imam Mahdi. Ya Allah, karena Dajjal sudah merajalela. Ya Allah, sampaikan salam tulus kami kepada beliau. Jadikan beliau imam yang ridha kepada kami, imam yang ridha kepada kami, memaafkan kesalahan kami dan mensyafaati kami di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, satukanlah hati kaum mukminin, Ya Allah, dalam keberbedaan pahaman mereka. Ya Allah, Ya Rahman, jadikanlah satu sama lain saling menyantuni, saling membantu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sehingga berbahagialah Ahlul Bait, berbahagialah Kanjeng Nabi kalau umatnya bersatu. Ya Allah, dalam keberbedaannya, Ya Allah, saling membantu, saling menyantuni, saling menolongi, saling mendoakan, saling meminta ampunkan, saling meminta kebaikan kepadamu. Ya Allah, saling memohonkan perlindungan darimu. Ya Rahman, Ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.